Kembali pada perbincangan kita tentang Credo dan masih bersama dengan Romo FX Sugiono PR. Romo ini waduh, waktunya tidak banyak, tetapi kita masih harus melangkah ke 3 bagian berikutnya tentang Maria, gereja dan juga kepenuhan hidup Kristiani gitu ya. Mungkin pendek-pendek saja Romo supaya informasinya. Kenapa panjang tadi ya? Tidak apa-apa, artinya penting. Penting dan mungkin jelas. Ini bagian dari kan ya. Kegembiraan beriman itu kadang-kadang cenderung untuk berbagi itu banyak ya. Dan saya rasa kalau kita itu bergembira dalam beriman pasti berani berbagi kok. Betul. Kenapa yang mengembirakan itu kecenderungan ingin kita bagi. Nah, sekarang bagaimana yang kita bagikan itu sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik itu iman kita gitu ya. Ya. Nah, sekarang 3 ini loh. Iya, silakan. Ya, ini masih terkait dengan Maria kan. Kehadiran Maria di dalam gereja Katolik memang sangat penting ya. Kita menempatkan dia juga ikut di dalam sejarah keselamatan. Maka kalau Maria itu dihormati oleh gereja, itu tidak pernah terlepaskan dari relasinya dengan Yesus. Karena melalui pengalaman Maria sebenarnya kita semakin bisa melihat siapa Yesus. Misalnya Maria mengandung dari Roh Kudus. Itu menunjukkan kata Roh Kudus itu adalah campur tangan Allah, Allah yang berkuasa di dalam kandungan itu. Ia mengandung bukan karena hubungan suami istri, tapi karena Roh Kudus. Sehingga ini juga mau menunjukkan, oh yang dilahirkan itu adalah pribadi khusus. Dan ini pribadi yang Allah sendiri campur tangan, Allah sendiri yang bertindak. Maka mau menunjukkan ya sisi Allah. Yang kedua, Maria disebut perawan, baik sebelum melahirkan maupun sesudahnya. Semua orang mungkin sebelum bisa disebut perawan, tapi sesudahnya masih panggil seorang. Dia tetap perawan. Ini juga menunjukkan bahwa Maria yang melahirkan itu tidak terpengaruh secara secara hakiki dari sisi kelahiran Yesus. Keperawanan dia masih, karena inilah campur tangan. Tapi sebetulnya mengapa tentang keperawanan ini harus seperti disebutkan gitu? Ya, seberapa pentingnya itu sebetulnya? Penting. Mengapa penting? Karena ini juga sekali lagi mau menunjukkan siapa yang dilahirkan. Kalau hanya sekedar manusia, pasti akan mengubah dia menjadi seorang ibu. Begitu. Kata perawanan hilang. Tetapi karena ini yang dilahirkan ini ada pribadi, katakanlah pribadi Allah dalam Putra yang menjelma dalam Yesus, ya dia tetap perawan. Karena dia juga melahirkan bukan karena persetubuhan, tapi karena prakarsa Allah. Yang menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia adalah dikandung di dalam rahim Maria. Kata dikandung dalam rahim itu menunjukkan semua manusia, sisi kemanusiaan. Itu jadi maka Maria menjadi pribadi yang penting, dan dalam pengalamannya Maria pun sangat unggul di dalam beriman. Dia berani beriman walaupun menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, bahkan risiko kematian sebenarnya. Dia mungkin dianggap berzina karena melahirkan tanpa hubungan, tanpa relasi seorang suami. Tapi dia berani menghadapi ini karena dia percaya ini ada tindakan Allah, bukan penyelewengan dirinya, tindakan Allah. Dan pasti berat ya di masa itu ya gitu. Berat, karena risiko bisa kematian. Contoh lain, orang yang berzina bisa dilempari batu sampai mati pun bisa. Artinya hak gitu, tidak apa-apa. Maka dia bisa menghadapi risiko itu. Jadi dia disejajarkan dengan Abraham yang juga punya pengalaman iman yang unggul. Maka gelar-gelar dalam diri Maria, Maria diangkat surga, Maria tak bernoda, itu menunjukkan kesucian Maria, tetapi sekaligus juga menunjukkan relasi Maria yang tak terpisahkan dengan Yesus. Semua orang sebenarnya bisa mendekati seperti Maria kalau memiliki iman seperti dia. Jadi ini tentang Maria ya. Jadi kita memang menyebut dia sebagai Bunda Allah. Bunda Allah untuk menunjukkan ya bahwa yang dilahirkan itu adalah Allah dalam Putra. Ia kemudian disebut Bunda Gereja karena juga menjadi bunda semua orang beriman. Bunda Gereja, bunda orang-orang yang mengimani Yesus. Sehingga betul bagi kita bersyukur punya pribadi Maria yang boleh dikatakan menjadi contoh unggul orang yang dilibatkan atau melibatkan diri secara penuh di dalam rencana Allah. Dan kita dipanggil untuk
bisa hidup seperti dia. Ya, pantaslah dia menjadi teladan umat beriman. Ya, maka kita memberi tempat dia sangat istimewa. Itu yang pertama ya, tentang Maria. Ini memang waktunya karena pendek ya. Kalau pengen lebih ya nanti bicara tentang Maria secara khusus. Baik, Romo. Sekarang gereja yang gereja. Jadi maksud dengan konsep gereja itu di syahadat ya, seperti jadi apa? Gereja memang mau menggambarkan sisi orang-orang yang percaya kepada iman akan Allah Tritunggal itu. Jadi semua orang yang percaya kepada Kristus katakanlah masuk di dalam persekutuan gereja ini. Itu maka saya pun dalam buku juga menjelaskan sebenarnya tentang gereja itu. Maka gereja itu kan lalu lahir pada hari Pentakosta. Ya, karena hari Pentakosta itu adalah hari di mana orang mengimani Yesus yang mulia, yang diawali oleh para rasul. Kemudian para rasul mewatakan kepada semua orang untuk percaya pada Kristus yang telah mulia. Jadi itulah gereja. Jadi gereja lahir dari sebuah pewartaan, tetapi sebenarnya gereja juga lahir untuk sebuah pewartaan. Maka kita tidak hanya menerima rahmat yang Tuhan sediakan dalam gereja, tapi gereja harus juga menyadari seperti halnya Yesus juga diutus Bapa untuk mengatakan, kemudian para rasul setelah mengimani Yesus juga kemudian menyadari diutus. Demikian juga gereja menyadari diri juga harus diutus untuk membagikan rahmat keselamatan, untuk mewartakan iman pada orang lain. Jadi setidaknya dari sisi gerejanya di situ dulu. Tapi bahwa gereja dalam syahadat memang gereja yang bakalah meyakini kepemimpinan Paus di Roma. Karena Paus itu adalah pengganti Rasul Petrus. Sehingga iman para rasul diwariskan secara kepada katakanlah pemimpinan gereja Paus dalam kesatuan dengan para uskup. Sehingga melalui itulah akhirnya iman para rasul itu terus menerus sampai sekarang ya melalui sucessio para rasul itu. Sehingga tetap terjaga sampai sekarang juga berkat magisterium. Maka dalam gereja kan ada magisterium, kuasa mengajar supaya iman kita tidak tersesat tetapi tetap terjaga dalam kesatuan pengalaman iman para rasul sampai saat ini. Jadi kepemimpinan Paus menjadi penting. Nanti secara hierarkis ya ada kepemimpinan uskup punya pembantu atau wakil-wakil imam, sehingga akhirnya sampai kepada umat melalui katakanlah gereja yang hierarkis gitu ya. Nah, kalau di dalam bagian yang terakhir Romo, kan dikatakan kepenuhan hidup Kristiani itu kan kematian, kebangkitan, kehidupan kekal. Kenapa disebut sebagai kepenuhan hidup Kristiani gitu? Ya, kata ini memang khusus ya. Saya mengambil judul itu karena mau mengajak umat Kristiani untuk melihat kematian itu tak terpisahkan dari hidup. Sehingga boleh saya katakan kepenuhan. Tapi juga mau melihat, memandang kematian secara positif, memandang kematian sebagai sebuah harapan. Jadi bukan ketakutan, bukan yang mau kita hindari, kita rasanya dengan kematian itu nggak mau ngomong tentang kematian gitu. Rata-rata begitu ya. Ya, jujur kan. Saya juga takut. Makanya saya katakan dengan kata kepenuhan itu kan lain ya. Iya. Nah, memang ini bicaranya tentang sesudah hidup ini, tentang akhir zaman. Entah di situ bicara tentang api pencucian, bicara tentang neraka, bicara tentang surga, bicara tentang hidup kekal gitu. Sehingga kalau kematian itu menjadi bagian dari hidup, saya rasa menjadi sebuah ya kesadaran bersama bahwa hidup ini juga harus mempersiapkan sana. Jangan berpikir soal hidup ya hanya di dunia berhenti di situ. Hidup kita masih terus berlangsung kok. Hanya nanti dalam cara yang berbeda.
maka hidup setelah kematian di dunia ini harus dibangun. Dan bagi saya kita sudah punya modal utama kita adalah iman. Iman itulah yang mampu menjadi jembatan untuk memasuki dunia baru yang Allah sediakan, yang saya sebut sebagai sebuah kepenuhan. Tanpa iman kita tidak mampu memandang seperti apa toh hidup kekal. Gambarannya adalah akhir hidup itu seperti ini. Kita semua tidak tahu. Saya pun juga tidak tahu. Secara pribadi tidak tahu. Apalagi secara visual. Orang-orang yang meninggal juga tidak pernah cerita di sana seperti apa. Maka ketika kita mau mengatakan akhir zaman atau kematian itu seperti apa atau hidup kekal itu seperti apa, kebangkitan itu seperti apa, bagi saya kita punya pribadi yang mampu memberi gambaran, yakni Yesus yang kita imani. Maka saya katakan gini, kebangkitan Yesus atau iman pada Yesus itu menjadi sebab, tapi sekaligus model kebangkitan kita orang beriman. Saya katakan sebab, karena kita akan ikut dibangkitkan karena iman. Rasul Paulus mengatakan begini, ketika kita mati bersama Kristus, kita akan bangkit bersama Kristus pula. Jadi iman akan Kristus menjadi kunci bagi saya untuk memasuki dunia baru yang Allah sediakan untuk kita. Semakin kita mampu hidup dalam iman pada Kristus, tentu kalau kita mengatakan iman jangan hanya sekedar percaya begitu saja ya. Karena iman itu ada unsur penyerahan hidup, ada unsur menyesuaikan hidup saya dengan orang itu, ada unsur relasional. Sehingga saya percaya itu. Percaya tentu saja akan mengubah hidup kita. Sehingga iman itu harusnya membawa sebuah perubahan hidup untuk semakin sempurna seperti Yesus. Lalu semakin dia mengimani dia, hidup seperti dia, berserah, ya itulah yang menjadi jaminan kita akan mengalami kebangkitan. Sebagai model, karena gini, yang mampu memperlihatkan kepada kita akan kehidupan yang mulia itu ya Kristus. Dia hidup mulia bersatu dengan Bapa, lalu juga mengalami katakanlah hidup dalam kemuliaan, ya dia. Dan kita berkat kesatuan dengan dia, kan kita ikut ambil bagian dalam keputraan Yesus ya. Kita juga akan mengalami. Malah kematian menjadi positif bagi saya. Itu yang harus kita bangun. Bukan berarti kalau kita melihat kematian positif kita ingin ya. Tapi ya hiduplah dalam jalan yang terus berpuncak pada satu kematian yang kita sebut sebagai kebangkitan atau kehidupan kekal. Dan itulah surga. Neraka itu kemungkinan. Neraka ada karena ada dosa. Seandainya tidak ada dosa mungkin tidak ada neraka. Maka ya kita akhirnya memandang kematian atau hidup setelah kematian itu selalu positif. Sehingga kita bisa terus berharap dan punya harapan. Disitulah kepenuhan hidup. Karena akan kembali bersatu dengan Allah, hidup dalam kemuliaan, hidup dalam kebahagiaan yang abadi. Baik Romo, saya jadi punya pencerahan baru. Nah, Romo ini kan terus berkarya gitu ya, berbagi begitu melalui buku-buku yang Romo tulis sekarang tentang Credo, Syahadat Iman Katolik. Nah, berikutnya nih Romo sedang mempersiapkan karya apa? Ya, kebetulan saya di Komisi Katolik kok merasa begini ya, merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mendampingi iman umat. Maka setelah buku Credo ini, memang rencana ada buku-buku lain yang bicara tentang pokok-pokok iman kita. Saya sedang mempersiapkan untuk bicara tentang sakramen. Ya, setelah itu pikiran saya nanti akan ada seri kurang lebih sampai 5 seri ya. Ini baru seri pertama. Seri pertama. Berarti ditunggu di perbincangan berikutnya ini ya. Maka pertama mungkin yang saya pikirkan adalah sakramen. Yang kedua adalah nanti tentang moral Kristiani. Yang ketiga tentang doa dan devosi. Dan yang keempat ini tentang ajaran sosial gereja. Karena wah, menarik. Ya baru rancang-rancang. Iya. Kami tunggu. Baik, terima kasih banyak Romo Sugiono untuk banyak inspirasinya hari ini. Ya, terima kasih Mbak.
Sahabat kreatif yang terkasih di dalam Tuhan, semoga perbincangan kali ini dapat memberi inspirasi baru bagi sahabat semua. Sampai bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2 selanjutnya. Mari berbagi damai dan kasih kepada semua orang di setiap kesempatan yang kita miliki.